Bertemu di bagian bawah bersama dengan Wise secara langsung. Oh, tepat berada di belakang Wise, tapi dash ke arah yang berbeda, itulah hal yang akan dia lakukan. Alright, K-Boy, step up possession dan lihat! Duel dengan Red Blacker! Edward terbuka, crossbow flank terbuka, ada banget satu mobil kill didapatkan. Dua. Double kill! Double kill from cewek. Shutdown belum terjadi, tapi lihat. Bulls versus everybody! Merasa menutup juga di mana harus menjadi korban selanjutnya. Bulls masih bisa bertahan, masih ada pasif yang dimiliki. Kairi mencoba untuk melindungi seorang Bulls, dan Bulls still survive in the mid lane. Wow, 3 player overextend, itulah yang memang dari awal, dari draft and pick yang sudah terlihat dari hero-hero yang mereka ambil. War terus-terusan, ditabrak terus-terusan. Yang itulah yang memang sudah berhasil, Prof. Tadi ini dia instant replaynya, Prof. Ya, dari awal kita udah sempat expect bahwa hal ini akan terjadi. Dan memang adanya perubahan gameplay dari Onyx karena mereka early-nya agak sedikit fall off. Hanya saja ketika udah mulai masuk ke arah mid game, lihat bagaimana efek yang diberikan oleh Boots dan juga K-Boy. Mereka menukarkan jiwa dan raganya hanya untuk All seorang. Agar All-nya tidak bisa farming, agar dari Yue-nya juga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Turtle ditukarkan dengan purple buff, namun Turret tidak bisa dihindari lagi dan ada The Way of Dragon yang sepertinya mendapatkan immune effect daripada Edward itu sendiri ketika memang adanya Rhythm of Joy yang sedang aktif. Oke, tambah satu lagi sih yang bisa kita lihat di mana Duel of Dragon yang sia-sia ini memberikan informasi yang sangat kuat untuk mereka bisa mendorong ke mid lane, Pak Pulu. Betul sekali. Sekarang di bagian bawah Sans sendirian, tapi K-Boy dan juga cewek udah mulai hadir. Mereka mundur langsung, Wise-nya akan terjepit karena Epic Spin langsung dikeluarkan begitu saja. Dipakai belakang dengan Reload Vibration, tapi Black Dragon Form hadir. Siapa lagi akan tertangkap karena untuk sekarang terlihat Petrify dikeluarkan, tapi Edward mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang, tapi Edward malah langsung ditendang pinggangnya. Mempergi ke arah mana? Rhythm of Joy-nya tidak berlaku secara efektif dan lejaplah sudah. Gila Sas! Edward harusnya itu bisa selamat. Tapi dia tertarik oleh seorang Sas. Lagi dan lagi momen hanya sekian detik berhasil membalikan kembali keadaan. Gila Sans! Gila Sans, benar-benar on point banget penggunaannya. Dari satu buah skills yang dimiliki oleh Faramis. Dan untuk sampai saat ini, Kairi secepat mungkin ingin mendapatkan satu buah point kill dan itu tertuju kepada Wise. Karena dia tahu kalau seandainya nanti Wise-nya nggak ada, otomatis badan dari Blacklist itu berkurang. Edward secepat mungkin juga bisa di take down. Karena cewek punya yang namanya crossbow of tank. Dia punya efek ketika dia imun, dia bisa mendeliver damage. Dan barusan ada reward manipulation yang terbuka. Sepertinya akan menjadi keuntungan ketika Lord hadir di menit 8 lebih 50 detik. Ini halnya bagus banget loh tadi. Setup yang begitu baik yang diawali oleh Kairi yang emang happy spinnya nggak tahu entah dia gimana. Karena didatengin langsung oleh West. Ini kayak lu ketiban emang duren runtuh jatuh tepat di depan lu, Pak. Iya, benar. Pas banget loh tadi itu. Oke, tapi informasi telah diberikan. Oh My Venus bersama dengan Boots bahkan terkena sedikit timis dari serang tapi nampaknya ini masih belum bisa di all out karena para pasukan dari Blacklist International belum terdeteksi posisinya. Aku melihat akan ada satu duel yang cukup fatal yang akan dimiliki dari Blacklist International kali ini, Profesor. Oh, ini kalau misalnya kita melihat dari heavy spin ya, kayaknya masih belum dikeluarkan sama Kairi. Dan kalau dari sisi mid lane-nya, cewek lebih mementingkan mendorong wave minion terlebih dahulu dan memaksa mungkin Yue agar terpick off. Target dari Astral Echo-nya hanya connect ke arah Kairi dan juga K-Boy. Boots ini benar-benar free banget di posisi tersebut. Karena memang dia belum mengeluarkan Black Dragon Transformnya. Dan mungkin ini saat yang tepat karena Conceal Play sudah mulai dimainkan. Wah, Dragon yang connect! Dan langsung menghilang All-nya tidak akan bisa berbuat apapun. Tapi Boots mencoba untuk mengusir. Oh My Venus mau pergi ke arah mana karena dirinya langsung diusir muncul jauh sekali. Edward mencoba masuk ke bagian depan tapi udah terlihat dengan ke altar. Beberapa player yang dimiliki oleh Onyx mereka semuanya selamat. Tidak ada yang tumbang, satu orang dari Blacklist Nasional. All-nya tidak bisa berbuat apa-apa dan efek tone-nya tadi mengakibatkan Boots langsung lejat di area tersebut, Oji. Dan bakal lihat All-nya langsung menjadi lejat dan bergiji. Dengan ada satu tembakan tendangan menasar ke arah seorang All. Rahangnya langsung kena. Dan bakal para pasukan dari Blacklist International. Mereka mencoba untuk mendapatkan K-Boy. Death Dragon for defensive. Masih ada K-Boy di sana bersama dengan cewek. Dua featuring yang dari tadi bernyanyi simfoninya sangat tepat. Bahkan Boots walaupun menjadi korban selanjutnya it's okay no problem. Tapi di sini problemnya adalah di mana para pasukan dari Blacklist mereka punya power dari Lord di menit yang ke-8. Ini Lord masih Lord awal memang. Tidak terlalu berimpact tinggi. Tapi Kairi terkena DP sangat sakit. Dan bahkan Kairi sebelum retribution dia terlalu dini untuk masuk. Dan membuat dirinya tumbang. Dan ikhlaskan akhirnya Lord yang pertama. Betul sekali, Lord yang pertama akhirnya berhasil langsung diamankan. Berhasil langsung diambil oleh Blacklist. Tapi Prof,
Mereka udah menang set up lu duluan loh tadi. Berhasil mendapatkan karena satu orang duluan loh bro. Masalahnya mereka diambil lagi loh areanya. Ini karena lini belakangnya terlalu banyak gak sih dari Blacklist International. Mereka punya Novaria, mereka juga punya Yves. Makanya slow effect-nya udah pasti sangat mengganggu. Tunggu dulu mungkin, tunggu ceweknya selesai. Dengan Athena Shield barulah mungkin kita akan menemukan jawabannya. Karena sampai sekarang cewek terkena sedikit aja Astra Recall aja tuh udah lumayan sakit. Edward juga sudah memiliki item jawabannya. Dan lihat, combo ini yang menyebalkan. Keyboy juga kali ini gak punya flicker. Waduh. Untungnya masih ada Shunpo. Real World Manipulation dibuka hanya untuk memicu dan Keyboy. Oh digoceng, duel trigger for defensive, dapatkan Keyboy gagal didapatkan. Seluruh usaha telah dikeluarkan oleh seorang para pasukan dari Blacklist International. Dan bahkan dengan effort yang dilakukan di bottom lane, membuat Lordnya menjadi Lord yang sia-sia. Wah, mereka udah all in tapi sekarang cewek mencoba bisa mendapatkan satu weakness point lagi cewek. Maukah dia maju? Hanya saja Edward dari Rhythm of Joy-nya. Dia tahu dengan satu hal tersebut dia bisa langsung ngereset lagi weakness point yang ada di dalam tubuhnya. Dan bahkan tadi untung ada boost, karena kalau tidak ada boost, damage yang diberikan terhadap seorang Oh My Venice itu bisa langsung straight to the point menuju ke seorang cewek, Profesor dan juga Papulung. Wah, ini permasalahan utamanya adalah bagaimana cara menghentikan dari Reward Manipulation. Dari tadi ya, Reward Manipulation itu dikeluarkan terus-menerus, tapi yang mengganggunya adalah Void Crystal-nya. Slow effect yang berkelanjutan. Dan hal tersebut yang menjadi PR juga, karena Keyboy nggak bisa join the team fight. Apalagi ketika terkena efek slow tersebut. Ada dua lagi efek slow-nya. Yang satu Astral Blast, yang satu Void Crystal. Nah, terjebak. Nggak kena belakangnya, nggak dapet belakangnya weakness point-nya. Sebel banget. Tapi sekarang, pergerakan Kairi. Akankah Kairi bertanda tersebut? Kairi, ngedash berhasil. Oke, Kairi masih bisa selamat. Mereka mau coba sifat kembali. Wise terdeteksi posisinya. Kebuka. Langsung ada dua Dragon kah? Nampaknya tidak. Crossbow telah keluar dan pakat. Satu point kill dapatkan dari seorang Wise. Satu point kill plus. What are you doing? Dia masuk ke sarang dari sang landang. Dia menyerahkan dirinya ke dalam sana. Dan bahkan terperangkap oleh seorang Kairi. Boost versus everybody. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata damage dari seorang Oh My Venice terlalu sakit. Aku pertanyakan adalah taktika positioning yang terjadi. Dia masuk ke dalam, memaksakan team fight lebih. Dan bahkan itu dia masuk ke dalam kandang dari sang landak. Wah, itu yang mungkin momen-momen yang tidak diduga kali ya sama Blacklist. Karena mereka nggak punya hero backup yang cukup. Ketika All-nya tertangkap, Flicker memang belum keluar. Tapi di posisi seperti ini, All agak sedikit tersendat dari segi farmingannya. Dan cewek makin melambung tinggi. Jauh terbang dengan itemnya. Crossbow of Tank makin lebih mematikan karena sekarang dia sudah punya Malefic Roar. Tinggal kita tunggu aja nih Athena Shield-nya secepat mungkin harus didapatkan agar tidak terkena Astral Recall atau bahkan Electrifying Beats. Ini ngerinya ya, walaupun kita mungkin bergantung, kita tahu sekarang untuk Crossbow of Tank ini udah sakit banget juga nih. Dengan item-item udah berhasil didapatkan oleh cewek, hanya saja itu semua bisa di-counter dengan Winter yang bisa diambil nanti oleh beberapa player yang ada dimiliki oleh Blacklist. Andai itu terjadi, momentum yang dimiliki oleh cewek, hal yang udah dia tunggu-tunggu, ini bakal sia-sia aja nih ya bro. Ya dan ini kemungkinan besar bakal di all in nih Lordnya. Karena di top lane udah mulai show, dari Suns bahkan ada Astra Echo. Tapi untungnya sekarang bakal direset. Tarik ulur akan terjadi. Setup itu benar-benar bisa dipatahkan dengan satu ultimate dari Novaria. Makanya antara Novarianya duluan yang tertangkap atau nanti teman-teman dari Blacklist-nya akan terkena permainan front to back dari 1-1. Ini yang masih belum ketemu jawabannya. Kalau kita berbicara soal Onyx yang tadi di game yang kedua, mereka bisa ngedrag gamenya sampai dengan menit 16 sampai 20. Karena memang kapasitas dari hero-nya bisa melakukan split push dan ini dia. Flanking. Barengan. Mungkin akan jadi jawaban dari Onyx seperti di game yang kedua. Oke, flanking terjadi. Sang sangat jauh memaksa. Edward menjadi pilihan utama. Fokus ke arah seorang Edward. Langsung dua Dragon dan bahkan crossbow. Tank on point. Shutdown terjadi. Looking for double kill. Nampaknya nggak berhasil. Tapi West terperangkap. Belum ada following damage. Menuju ke arah depan kembali. Bus. Hantaman benda tumpul. Mencoba untuk membuka jalan. Dan bahkan membubar jalankan para pasukan dari Blacklist International. Hal yang paling luar biasa dari cewek barusan adalah dia tahu untuk Beatrix-nya WON digunakan. Dia mundur Prof. Dia paksa untuk jaraknya emang langsung jauh aja. Karena dengan itu dia bisa turun, dia gabung dengan rekan-rekannya. Dan fokusku malah ke Suns. Dia langsung backup dengan cepat. Ketika walaupun dia udah nggak punya flicker, dia buka cloud altarnya karena dia tahu. Itu posisi yang bagus banget. The Way of Dragon Flicker. What a play by Keyboy. Keyboy, momen kembali terjadi. Dan bahkan satu point kill didapatkan oleh seorang cewek. Keyboy recall sekali ini kembali benar-benar menggetarkan Land of Dark. Berada di Kambodia. Dan Kambodia udah mulai bergerumur ramai di sana nampaknya. Ini dia metode pick off. Unstoppable pick off dari Onyx. Membuat
Blacklist yang tidak tersentuh kalau kata Mirko ya kan. Blacklist, untouchable, sekarang benar-benar sudah bukan tidak tersentuh lagi. Ini mah diganyang namanya. Kalau kata Mirko, Blacklist untouchable. Kalau kata saya, Blacklist internasional untouchable. Mohon maaf Mirko untuk kali ini. Kita berbeda terlebih dahulu ya. Iya. Oke, udah itu aja. Dia untouchable sambil joget. Ya kan? Jadi nggak kena, ternyata kena. Lord masih ada. Lord and Henge. Counter-Strike All udah punya juga, NOD sekarang Oma Venus juga udah memiliki. Kita lihat setup seperti apa yang akan dikeluarkan. Hanya saja sekarang mappingnya udah open kembali. Astra Echo-nya dikeluarkan pula barusan. Oke, kita lihat di sini apakah Kiboy akan kembali melakukan duel dengan sangat tepat. Reward multiplier telah dibuka. Sans, kartu altarnya sudah tidak ada. Shutdown terjadi tapi masih banyak banget pasif yang dimiliki Sans. Dan Sans sudah kembali lagi ke line out dan nampaknya Babolo. Yap. Itu dia Astra Echo-nya hampir kena. Hanya sekarang Kiboy akankah dia mau mencari mangsa lagi masuk ke bagian depan untuk melihat siapa lagi satu orang yang akan bisa dia tendang. Karena udah ada 2 winter loh, ada 2 winter, 1 WON. Ini adalah hal yang menghancurkan momentum dari One itu sendiri loh. Nah, Iya, tinggal gimana cara one-one-nya aja sih untuk bertahan. Dan itu dia, Aduh, Middle cewek. Flowers terakhir tapi... Oh my god, Edward bakal coba dipasang ke Sans! save the day! Sans berhasil menyelamatkan hari dari seorang cewek. Almost but it's never enough. Membuat para pasukan dari Blacklist Internasional. Mereka kehilangan momentum, tapi kali ini take down. Para pasukan dari Onyx menukar Kiboy dan juga Kairi. 2 point kill. Dan untungnya tidak ada objektif yang bisa diamankan oleh para pasukan dari Blacklist. Cewek selamat, tapi harus ditukar dengan 2 korban. Profesor, is it worth it? Masih worth it karena pertukarannya hanya mengandalkan satu ultimate saja dari Sans, yaitu Cult Altar. Tinggal gimana caranya lagi dan lagi untuk menyentuh lini belakang karena All bermain dengan snipernya. Berarti dia ingin mainin jarak, dia ingin mainin combo Astra Recall dan juga 1 buah Renarapati. Ini poke damage-nya ini loh bahaya banget loh. Dengan 2 orang yang di bagian belakang dari bahkan Beatrix sendiri bisa ngepok juga. Bisa. Dengan Renner ditambahin lagi sama Venus, ada Astra Echo. Ini ngepok semua, ujung-ujung ngepok the next level ngepok Pak, ngeburst jadinya. Iya, dan ini dia 1 buah lagi dan lagi ya, gocekan maut Bagus dan banget loh. bersatu dengan Sans dengan Cult Altarnya. Heavy spin juga di waktu yang tepat. Dan Winter Truncheon udah terbuka. Ini yang aku tadi sempat mau mention. Pas Ranger Mas bilang ada Winter Truncheon, ada Wind of Nature. Tinggal dipicu oleh banyaknya efek sisi. Ada Heavy Spin, ada Black Dragon Transformation. Apa yang bakal... Kalau kita berbicara sedikit, bagaimanakah... Red team turret has been destroyed. Yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 1 orang. Hanya saja crossbow tank udah mulai aktif. Edward mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Walaupun Vengeance aktif hanya saja untuk sekarang mereka semua berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Onyx kehilangan 4 playernya. Triple kill from UA Independana. Onyx Indonesia. Tersisa cewek, tersisa Sans, no crossbow of tank. Cewek, Kecetui mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan di arah mid lane. Para pasukan dari Onyx Indonesia. Mereka masih lama untuk kembali lagi ke lane of dawn. Mencoba untuk fokus ke arah pass turretnya. Gak boleh apapun yang terjadi. Lagi-lagi Astra Recall telah dikeluarkan. Cewek gak bisa terbang. Cewek benar-benar di zoning out. Sans ditumpahkan dan wipe out. Blacklist International berhasil mengamankan game yang ketiga. Onyx Indonesia dipaksakan bermain di game yang selanjutnya. Oke, Blacklist sudah menemukan 1 kode untuk bisa